Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak dengan cara membelah diri baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Nah, di sini kita akan membahas tentang dua jenis pembelahan sel, yaitu yang pertama mitosis. Mitosis yaitu pembelahan nukleus, biasanya segera diikuti oleh sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma. Nah, di sini dalam siklus sel, fase pembelahan mitosis berlangsung secara bergantian dengan fase pertumbuhan interfase. Di sini kita akan membahas sedikit tentang interfase. Interfase merupakan tahap persiapan untuk mitosis. Interfase terdiri atas 3 fase, yaitu gap 1 atau fase tumbuh pertama, yang kedua sintetis atau S, dan gap 2 atau fase tumbuh kedua. Lalu selanjutnya kita masuk ke fase mitosis. Di dalam fase mitosis ini terdapat tahap mitosis, yaitu yang pertama profase. Di dalam profase ini merupakan fase yang paling terlama dan paling banyak memerlukan energi. Lalu kita masuk ke metafase. Dalam metafase ini dapat dihitung jumlah kromosomnya dan terjadi peristiwa penting, yaitu kromatida berada di bidang ekuator dan kromatida tampak seperti bintang. Lalu kita masuk ke anafase, yaitu terjadi peristiwa pentingnya, yaitu tiap kromatida berpisah dari pasangannya dengan bantuan enzim dynein. Yang kedua, setiap benang spindel memegang satu kromatida tepat pada sentromernya. Satu benang spindel menarik kromatida sehingga bergerak ke kutub yang berlawanan. Lalu kita masuk ke telofase, yaitu yang pertama kromatida telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Yang kedua, kromatid menipis dan memanjang seperti kromatin. Yang ketiga, kumpulan kromatin membentuk anak inti. Yang keempat, membran nukleus mulai terbentuk kembali. Lalu kita lanjut ke jenis pembelahan yang kedua, yaitu meiosis. Meiosis adalah jenis pembelahan sel dengan 2 tahap pada organisme yang bereproduksi secara seksual yang menghasilkan gamet dengan separuh jumlah kromosom sel semula. Tahapan pembelahan sel pertama disebut meiosis 1 dan tahapan pembelahan sel kedua disebut meiosis 2. Di sini kita akan menjelaskan tentang meiosis 1. Meiosis 1 terdapat atas profase 1, metafase 1, anafase 1 serta telofase 1 dan sitokinesis. Kita akan membahas tentang profase 1, di mana profase 1 memiliki tahap-tahap yang berlangsung, yaitu ada leptoten, yang kedua zigoten, yang ketiga pakiten, yang keempat diploten, yang kelima diakinesis. Di sini kita bisa melihat apa yang pengertiannya. Lalu kita lanjut ke metafase 1. Di dalam metafase 1, tetrat berjejer berhadapan di bidang ekuator dan melekat pada benang spindel. Dan kita masuk ke anafase 1, di mana kromatid berpasangan berpisah menjadi kromatid tunggal dan masing-masing bergerak ke arah kutub yang berlawanan, kemungkinan terjadi non-disjunction. Lalu kita masuk ke telofase 1, karyoteka dan nukleus terbentuk kembali dan benang spindel lenyap, terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma dan terbentuk 2 sel yang haploid. Dan selanjutnya kita akan masuk ke meiosis 1. Pada meiosis 2 ini terjadi pembagian kromatid tunggal dan dari setiap kromosom haploid kepala sel anakan dengan tahap-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, profase 2, di mana profase 2 sentriol membelah menjadi 2 menuju ke kutub karyoteka dan nukleus lenyap, terbentuk benang spindel dengan sentriol. Lalu kita masuk ke metafase 2, di mana kromatid berjejer berhadapan di bidang ekuator dan melekat pada benang spindel. Lalu kita masuk ke anafase 2, di mana benang spindel bertambah panjang, stromer membela kromatida yang berpasangan saling berpisah ke arah kutub. Lalu kita masuk ke telofase 2, di mana karyoteka dan nukleus terbentuk kembali dan benang spindel lenyap, terjadi sitokinesis, pembagian sitoplasma sehingga terbentuk 4 sel yang baru yang haploid. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang gametogenesis, di mana gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi secara meiosis di alat perkembangbiakan. Lalu di sini juga kita akan menyinggung tentang oogenesis pada manusia. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Dan di sini juga kita akan membahas tentang spermatogenesis pada manusia, di mana spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis.
Lalu kita masuk ke mikrosporogenesis dan makrosporogenesis dikotil. Di sini kita mengetahui kalau mikrosporogenesis itu merupakan proses pembentukan gamet jantan terjadi dalam kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel induk. Dan megasporogenesis merupakan pembentukan gamet betina berlangsung di dalam ovarium bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovolum yang mengandung sel induk megaspora. Dan di sini kita akan membahas tentang pembuahan ganda pada angiospermae. Pembuahan ganda adalah proses penumbuhan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka di mana akan terjadi dua proses pembuahan untuk menghasilkan embrio dan cadangan makanan. Angiospermae mengalami pembuahan ganda yang terjadi dua kali. Proses pembuahannya yaitu peleburan inti generatif 1 dengan ovum dan peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung. Dan di sini kita juga bisa melihat tentang perbandingan mitosis dan meiosis. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.